Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hasan, NIM 118222048. Saya dari HES 7B. Baik, lanjut saja. Yang selanjutnya yaitu cara berpikir masyarakat Indonesia dan proses terbentuknya hukum adat. Yang pertama, cara berpikir masyarakat Indonesia menurut Profesor Suepomo dilihat dari aspek struktur kejiwaan, dan cara berpikir masyarakat Indonesia mewujudkan corak-corak atau pola tertentu dalam hukum adat, yaitu yang pertama, mempunyai sifat kebersamaan atau komunal. Menurut hukum adat, makhluk dalam ikatan masyarakat yang erat, rasa kebersamaan meliputi segala lapangan hukum adat. B. Mempunyai corak magis religis. Corak magis religis yang berhubungan dengan aspek kehidupan di dalam masyarakat Indonesia. C. Sistem hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkret, misalnya perhubungan perkawinan antara dua suku yang eksogam atau perhubungan jual pemindahan pada perjanjian tentang tanah dan sebagainya. Hukum adat mempunyai sifat yang sangat visual. Hubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dalam suatu ikatan yang dapat dilihat. Yang kedua yaitu proses adat adalah hukum non statur. Hukum adat pada umumnya tidak tertulis. Oleh sebab itu, dilihat dari perspektif seorang ahli hukum yang memegang teguh kitab undang-undang, seorang sarjana hukum yang berkaca mata kitab undang-undang, memang hukum keseluruhannya di Indonesia ini diatur tidak sempurna, tidak tegas. Akan tetapi, apabila mereka bersungguh-sungguh memperdalam pengetahuannya mengenai hukum adat, tidak hanya dengan pikiran tetapi dengan penuh perasaan pula, mereka melihat suatu sumber yang mengagumkan. Adat istiadat dahulu dan sekarang. Adat istiadat yang dahulu, adat istiadat yang berkembang, adat istiadat yang berirama. Jika diselidiki adat istiadat ini, maka ada aturan-aturan yang bersanksi, yaitu norma-norma yang jika dilanggar terdapat konsekuensinya, dan mereka yang melanggar dapat dituntut dan kemudian dihukum. Kompleks adat-adat ini yang kebanyakan tidak dibukukan, tidak dikodifikasikan, dan bercairkan paksaan memiliki sanksi dari itu hukum. Jadi memiliki akibat hukum atau kompleks ini disebut hukum adat. Menurut ahli hukum asing, sebagai sumber hukum adat adalah bersumber dari kebiasaan-kebiasaan adat istiadat dan berikatan dengan tradisi rakyat. Tetapi tidak semua adat merupakan hukum. Ada perbedaan antara adat istiadat biasa dan hukum adat. Menurut Van Vollenhoven, hanya adat yang bersanksi memiliki karakter hukum serta merupakan hukum adat. Konsekuensinya adalah berupa tindakan masyarakat hukum yang bersangkutan. Reaksi adat masyarakat hukum yang bersangkutan ini dalam implementasinya sudah tentu dijalankan oleh penguasa masyarakat hukum yang bersangkutan. Penguasa masyarakat hukum yang bersangkutan menjatuhkan sanksi terhadap si pelanggar peraturan adat, menjatuhkan keputusan hukum. Yang kedua, hukum adat tidak tertulis. Hukum adat tidak tertulis yaitu hukum adat merupakan suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitriyah sendiri. Hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup sendiri. Van Vollenhoven menegaskan hal yang demikian dalam buku beliau Adat Reich halaman 233, dan seterusnya dikatakan sebagai berikut. Hukum adat
pada waktu yang telah lampau agak beda isinya. Hukum adat menunjukkan perkembangan. Kemudian pada halaman 389 beliau telah menegaskan dalam pendapat sebagai berikut: hukum adat berkembang dan maju terus keputusan-keputusan adat menimbulkan hukum adat. Jadi cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh materi selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ergin Ramadan Farezi dengan NIM 118225051. Saya di sini akan menjelaskan tentang kekuatan material dari hukum adat. Prof. Supomo dia mengatakan bahwa kekuatan material hukum adat itu tergantung dari bagaimana masyarakat itu menaati suatu peraturan tersebut. Nah, misalnya peraturan atau putusan tersebut ditaati, maka kekuatan material itu penuh 100%. Dan jika penetapan keputusan itu tidak ditaati dalam kehidupan sehari-hari, maka kekuatan material dari hukum adat itu bersifat nihil atau dapat dikatakan tidak mempunyai kekuatan materialnya. Nah, menurut Prof. Supomo mengatakan tebal tipisnya kekuatan material dari hukum adat itu sendiri tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama, lebih atau kurang banyaknya frekuensi penentuan yang sama yang memberikan stabilitas kepada aturan hukum yang dibentuk oleh penentuan ini. Dua, beberapa jauh kondisi sosial di dalam masyarakat yang bersangkutan mengalami perubahan. Ketiga, beberapa jauh norma yang dibentuk itu sesuai dengan sistem hukum adat yang berlaku. Dan yang terakhir, seberapa jauh norma itu sesuai dengan syarat-syarat kemanusiaan dan rasa keadilan. Mungkin demikian sedikit dari penjelasan saya tentang kekuatan material dari hukum adat itu sendiri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.